Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saat ini kita berkumpul di tempat ini. Meskipun kita tidak berkumpul bersama di gedung ini, tapi kami yakin dan percaya dengan iman kita boleh satukan di dalam doa kita dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia, karena hanya Yesuslah yang dapat ditinggikan dan memuliakan. Terima kasih Yesus untuk berkat yang cepat berkesudahan dalam hidup kami. Karena jangan tiada sedetik pun Tuhan, semua yang kami lalui ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena hanya Engkau-lah harapan dalam hidup kami. Harapanku
memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah yang menuntun jalan kita, menerangi setiap langkah kita. Firman-Mu berkata-kata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada
Minggu hari ini dengan tema ketaatan jalan sumber berkat. Di dalam Imamat 26 ayat 3 dan 4 demikian bunyinya. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladang pun akan memberi buah. Banyak dari kita orang anak-anak Tuhan atau orang Kristen berpikir bahwa mengikut Tuhan itu tidak enak. Karena dilarang ini, dilarang itu, pokoknya banyak sekali tantangannya. Tapi justru Tuhan memberi aturan kepada kita. Tuhan itu ingin supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semata-mata itu untuk kebaikan kita semua. Jadi ketaatan adalah jalan aman yang meluputkan kita dari hal-hal buruk sebagai akibat dari seluruh pelanggaran dosa-dosa kita. Di dalam Galatia 6 ayat 7 demikian bunyinya, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, pasti kita akan menuai kejahatan itu juga. Selain itu, ketaatan juga akan memberi dan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati. Sebaliknya, ketidaktaatan akan membawa kita kepada hukuman dan kutuk. Contoh ketaatan. Pada waktu Tuhan Yesus di pantai Genesaret memberitakan Injil, dia melihat Simon Petrus dan saudaranya Andreas sedang mencuci jala. Tuhan Yesus memerintahkan, karena Simon Petrus yang disebut Petrus semalaman telah menjala ikan tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon, bawalah perahumu ke tempat yang agak dalam dan tebarkan jalamu. Pada umumnya kita sebagai ada orang-orang Kristen, kita merasa, loh sudah saya lakukan semalaman tidak dapat apa, kok disuruh lagi. Simon juga merasa begitu. Tetapi karena Simon merasa bahwa yang memerintahkan Tuhan Yesus, maka dia melakukan hal itu. Dia taat akan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Jalannya penuh dengan ikan dan hampir koyak. Yang kedua, contoh ketaatan. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Pada umumnya, orang membuat perahu itu di tepi laut, di tepi pantai, atau di tepi danau. Tapi Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah perahu yang ukurannya besar di atas gunung. Secara manusia tidak masuk akal. Mungkin sebagai manusia, Nabi Nuh juga berpikir, kok aneh Tuhan ini ya. Sehingga tetangganya, kawan-kawan, dan mungkin orang di daerahnya Nuh pada waktu itu mengolok-olok Nuh ini sudah gila karena membuat perahu di atas gunung. Tapi kepatuhan dan ketaatan Nabi Nuh, dia tetap mengerjakan sampai selesai. Dan akhirnya hujan dan banjir, dan Nuh, anak dan istrinya selamat. Karena Nuh mentaati perintah Tuhan.
Dan contoh ketidaktaatan apa yang dilakukan oleh istri Lot. Pada waktu itu Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan oleh Tuhan karena banyak orang-orang yang sudah berbuat kejahatan di tempat itu. Tuhan sudah memerintahkan istri Lot dan anaknya untuk meninggalkan Sodom Gomora. Dan jangan kamu menengok ke belakang. Tapi istri Lot masih mengingat harta kekayaan yang di Sodom dan Gomora. Akhirnya dia menengok ke belakang dan saat itu juga dia menjadi tiang garam. Itulah dari ketidaktaatan yang dilakukan oleh istri Lot. Di dalam Ibrani 2 ayat 2b demikian bilang, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal. Maka dari itu, kalau Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan anggap baik, marilah kita mau mentaati dan menurut dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan memberikan berkat kepada siapa saja yang mau berjalan bersama dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Meskipun kadangkala kita berjalan penuh dengan cucuran air mata. Di dalam Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan air mata akan menerima dengan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi apa yang telah kita tabur dengan air mata, karena Tuhan akan membalasnya dengan sukacita dan kita akan bersorak-sorai. Sangat disayangkan, banyak orang yang memilih menempuh jalan sendiri yang mereka anggap itu yang paling baik, tapi akhirnya mereka menemui kegagalan. Di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang yang berprasangka kalau kita menurut perintah Tuhan itu masih banyak yang harus kita lakukan. Kita harus menurut perintah Tuhan, kita tidak boleh ini dan itu, ini dan itu. Dia mintanya instan, langsung, sehingga mereka memilih jalan pintas. Mereka pikir jalan pintas itu adalah jalan yang terbaik untuk mereka untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat sekali. Tapi ujung-ujungnya akan menuju ke kematian dan kebinasaan. Namun tak kala kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jauh yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan akan menuntun kita untuk meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita, dan pastinya berkat Tuhan itu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Demikianlah renungan singkat firman Tuhan ini mengenai taatan menuju sumber berkat. Hendaklah kita taat selalu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena semuanya akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dengan firman ini menjadi kemenangan kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tutup ibadah kita akan pujikan pujian.
Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kemurahan-Mu. Biar saat kami boleh beribadah bersama sekalipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Baik melalui setiap pujian yang kami menaikkan, terlebih dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan. Dan pada saat kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi Bapak Presiden Tuhan, yang sudah Engkau pilihkan bagi kami. Kira Tuhan lingkupi dan kuasa-Mu, jauhkan dari bahaya, dari segala yang jahat, dan Kau tambahkan hikmat-Nya, sehingga apapun yang dilaksanakan akan membawa pemulihan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan lawat mereka, Engkau memberi kekuatan bagi yang lemah, menyembuhkan mereka yang sakit, dan damai sejahtera senantiasa memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akhir doa kami, dan kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih dan anugerah Allah yang besar akan menyertai kehidupan kami, bahkan damai sejahtera Allah menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.